Kripto dan arti sebenarnya dari radikalisme. Ekonomi sayap kanan yang membentuk kripto tidak menentukan masa depannya, kata sebuah buku baru oleh Yoshua Davila, alias The Blockchain Socialist. Saya pertama kali tertarik pada Bitcoin, terjadi 1 dekade yang lalu sekarang, berkat beberapa afiliasi politiknya yang lebih ekstrim. Setelah krisis keuangan global tahun 2008, minat investor terhadap emas meroket, terutama di antara para penyintas dan prepper. Kerang emas ini seringkali sangat libertarian, dengan petunjuk tentang apa yang sekarang kita sebut sayap kanan. Dan melalui pembicaraan dengan mereka saya mulai berpikir sangat serius tentang Bitcoin. Saya datang dengan sudut pandang orang luar tentang kerinduan uang keras dan etos pasar bebas radikal dari pengadopsi Bitcoin awal ini. Secara pribadi, saya adalah, dan tetap, seorang sosialis demokratik gaya Eropa yang membosankan, dengan komitmen ciperpung terhadap privasi dan sedikit simpati anarko-sindikalis. Tapi keterputusan politik itu tidak pernah mempengaruhi minat saya pada kripto. Faktanya, meskipun saya tidak pernah setuju dengan kesimpulan mereka, saya menghormati banyak libertarian berprinsip yang terlibat dalam ruang tersebut. Saya memiliki kesabaran yang jauh lebih sedikit untuk sayap kanan otoriter, terutama dalam bentuk zoomer yang terlalu statis. Namun, 4 atau 5 tahun terakhir, telah terlihat perluasan pemikiran politik yang signifikan dalam kripto. Mungkin yang paling signifikan, arsitektur kontrak pintar Ethereum telah menarik gelombang besar calon insinyur ekonomi, yang tidak berfokus pada kedaulatan individu gaya Bitcoin. Tetapi struktur insentif baru yang mereka harap dapat mendorong masyarakat yang lebih seimbang dan sehat. 2 contoh utama termasuk teori pasar radikal Glenn Weil dan wacana ekonomi regeneratif yang baru lahir yang dipelopori oleh pendiri Gitcoin Kevin Owocki dan lainnya. Dalam konteks itulah akun Twitter baru yang menyatakan dirinya sosialis blockchain muncul di radar saya 2 atau 3 tahun lalu. Podcast yang menyambut tokoh-tokoh yang benar-benar transformatif seperti artis Rhea Myers, salah satu pendiri Ethereum Amir Taki dan Alexandra Elbakian dari Sihub, yang melihat kegunaan kripto untuk proyek aktivis mereka yang sangat bervariasi. Sosialis blockchain menjadi penghubung untuk diskusi tentang imperialisme ekonomi Amerika dan kasus sayap kiri untuk privasi khususnya. 2 pilar yang telah membantu menentukan posisi di luar arus utama kripto yang sebagian besar libertarian. Apa itu radikal? Sosialis blockchain akhirnya keluar dari balik tirai tahun ini, mengungkapkan diri mereka sebagai Yoshua Davila. Davila telah menghabiskan beberapa tahun dengan Deloitte di Eropa sebagai konsultan bisnis untuk masalah blockchain, dan juga mendirikan Breadchain, sebuah proyek yang bertujuan untuk membangun solidaritas primitif, yang sejajar dengan finansial primitif, yang disukai oleh pengembang kontrak pintar. Sekarang, untuk membantu menyampaikan maksudnya, Davila menerbitkan buku pertamanya, Blockchain Radicals, How Capitalism Ruined Crypto and How to Fix It, keluar tanggal 8 Agustus dari Repeater Press. Buterin menggambarkan buku itu sebagai pelengkap penting untuk narasi yang ada di kripto. Buku ini pada dasarnya adalah esai eksplorasi yang panjang,
bekerja untuk menyempurnakan keyakinan mendasar Davila pada kripto sebagai alat untuk mengatur aliansi sosial dan ekonomi non-negara dari kelompok bantuan bersama untuk menjamin dana, hingga model baru untuk mendanai pengembangan teknologi. Davila mengatakan bahwa, hingga saat ini, dia mengalami kesulitan yang jauh lebih sulit untuk mengajak rekan-rekannya dalam politik dengan janji blockchain dan kripto. Jika Anda mencoba dan membicarakan hal-hal kripto di forum sayap kiri, Anda akan dilarang, katanya kepada saya. Saya terus-menerus dituduh sebagai penipu. Saya berasumsi kami hanya bisa melakukan percakapan yang membumi, tetapi saya menemukan bahwa itu tidak mungkin. Blockchain radicals menolak kecaman reduktif terhadap kripto semacam ini. Yang paling ironis adalah bahwa pemecatan ini paling sering dan lantang datang dari kaum sentris neoliberal yang ingin kembali ke pelukan hangat institusi, seperti, baru-baru ini, Badan Intelijen yang terkenal represif. Orang-orang sentris ini tampaknya telah menyebarkan penolakan cryptocurrency mereka yang tiba-tiba. Ironisnya tidak kritis sebagai penipuan dari ujung ke ujung sebagai akibat wajar dari bakat mereka untuk menyamar sebagai progresif yang berorientasi pada keadilan, tugas yang cukup mudah dalam konteks politik Amerika. Davila mencirikan tanggapan terhadap kripto ini, termasuk membuat bencana tentang penggunaan energi kripto tanpa menangani masalah sistemik yang lebih luas, sebagai kepanikan moral liberal. Blockchain radicals dapat berfungsi sebagian sebagai manual pemrograman ulang bagi mereka yang terhalang oleh cerita biasa-biasa saja yang miring dan menipu ini. Yang terpenting, buku ini mencakup pengantar singkat, dapat diterapkan, dan berpikiran terbuka untuk konsep kripto dasar seperti bukti kerja, kontrak pintar, token yang tidak dapat dipertukarkan, NFT, dan aplikasi terdistribusi, serta ringkasan sejarah, misalnya, pembuatan Litecoin dan peretasan DAO. Ini ditandai dengan baik, dan sangat mudah untuk dilewati jika Anda tidak memerlukan penyegaran. Tetapi penting bagi siapa saja yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengabaikan blockchain dengan lambaian tangan yang mencibir alih-alih keterlibatan yang substantif. Buku saya tidak dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang, apa itu sosialisme blockchain, kata Davila kepada saya. Saya tidak berpikir itu benar-benar pertanyaan yang harus ditanyakan. Apa yang saya coba lakukan dengan buku ini adalah mendekonstruksi cara orang berpikir tentang blockchain, dan menunjukkan bagaimana model mental itu cacat. Potensi radikal kripto. Dalam pengertian itu, judul "Blockchain Radicals" mungkin membingungkan. Meskipun tumbuh kesadaran akan radikalisme sayap kanan selama dekade terakhir, istilah ini masih sering diasosiasikan dengan sayap kiri seperti Weatherman atau Che Guevara. Tetapi seorang radikal sebenarnya dapat memiliki keyakinan politik apapun. Apa yang sebenarnya mendefinisikan radikal adalah kemauan untuk memikirkan kembali asumsi pada tingkat yang paling dalam, termasuk kebenaran yang mungkin diterima begitu saja atau dianggap sakral oleh masyarakat. Asal linguistik dari istilah radikal adalah dalam bahasa Latin radix atau radik, yang berarti akar.
Radikal adalah seseorang yang menggali di bawah tanah untuk mengungkap asal-usul sesuatu, dan sifat aslinya. Radikalisme kripto akan terlihat jelas bagi mereka yang benar-benar menggunakan kripto. Terlepas dari orientasi politiknya. Selama dekade terakhir kripto pertama kali diundang, dan baru-baru ini dipaksa, pertimbangan ulang konsep dasar seperti uang, perbankan, investasi, perbatasan, dan bahkan negara itu sendiri. Davila berulang kali menentang negara jaringan Balaji Srinivasan. Salah satu potensi radikal terluas yang dianggap Davila berasal dari kripto adalah kemampuannya untuk mendefinisikan ulang dan mungkin menghidupkan kembali milik bersama. Secara historis, masyarakat feodal atau kesukuan Eropa dan lainnya diorganisir di sekitar milik umum, pertanian yang dimiliki bersama oleh sebuah komunitas. Rezim lahan dan tenaga kerja baru menyebabkan ini dipotong menjadi kepemilikan pribadi hierarkis, proses yang kemudian dikenal sebagai kandang antara kira-kira abad ke-18 dan ke-20. Pada tahap selanjutnya, restrukturisasi ini dibenarkan dengan narasi palsu dan rasis tentang tragedi milik bersama. Kiasan ini sejak itu menjadi alasan untuk semua jenis inisiatif privatisasi yang menghasilkan keuntungan, termasuk rezim paten dan kekayaan intelektual modern yang dapat menahan kemajuan teknologi. Dalam hal ini, ketergantungan struktural fundamental kripto pada pengembangan perangkat lunak sumber terbuka mungkin merupakan salah satu kecenderungan radikal terdalamnya. Davila juga menjelaskan kripto sebagai memungkinkan jenis baru digital commons yang memanfaatkan mekanisme baru untuk properti bersama dan desain insentif. Itu hanya salah satu aspek dari potensi yang lebih luas yang dia lihat untuk rekayasa ekonomi dari bawah ke atas melalui blockchain. Davila juga dengan bangga menerima lebih banyak kripto radikalisme. Dia dengan tidak menyesal memuji potensi kripto untuk menghindari hukum yang tidak adil. Dia berbagi kekaguman saya, misalnya, untuk pengembang Kazakh Alexandra Elbakian. Seorang pemberontak informasi yang setara dengan Aaron Swartz atau bahkan Edward Snowden. Melalui situs Sihub yang 100% melawan hukum, yang saya tautkan di sini. Elbakian selama lebih dari 1 dekade telah membebaskan penelitian ilmiah yang didanai publik dari cengkeraman vampir dari penerbit, yang pada dasarnya korup dan mencari rente seperti Elsevier. Dia melawan salah satu penyimpangan yang paling mencolok dari kebaikan bersama oleh kandang kapitalis atas properti publik, dan Bitcoin telah membuat upaya itu berkelanjutan. Proposal, proyek, dan kecenderungan konkret dieksplorasi di seluruh blockchain radicals. Mereka bahkan bisa tampak membosankan. Setidaknya bagi siapa saja yang belum pernah secara langsung menghadapi tantangan untuk membangunnya dengan alat prakripto. Mungkin yang paling menarik adalah potensi struktur seperti DAO dan kontrak pintar untuk membangun bisnis koperasi jenis baru. Meskipun kelihatannya membosankan, penghalang besar untuk membangun model ekonomi baru hanyalah pembukuan, kepercayaan, dan koordinasi. Misalnya, saya tinggal di perumahan milik bersama selama bertahun-tahun sebagai mahasiswa. Yang sangat bagus untuk menekan biaya.
Tapi itu membutuhkan banyak komitmen dan rasa saling percaya, terutama dalam mengelola dana kolektif untuk hal-hal seperti perbaikan rumah dan pajak. Di Amerika saat ini, bisnis milik pekerja atau apartemen milik penduduk mungkin terdengar seperti ide radikal, tetapi dulu hal itu umum di negara ini. Koperasi AS pertama rupanya didirikan oleh Benjamin Franklin pada 1752, dan sejak itu mereka berhasil menunjukkan manfaat praktis dari setidaknya sedikit sosialisme. Transparansi dan kekekalan dari DAO yang dirancang dengan baik dan tumpukan kontrak pintar dapat membuat kepemilikan kolektif seperti itu menjadi lebih mudah dan lebih transparan. Berpotensi mengembalikan lebih banyak uang ke kantong pekerja. Davila benar untuk memperingatkan bahwa bukunya tidak mencoba untuk menjelaskan dengan tepat bagaimana teknologi blockchain dapat membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan stabil secara ekonomi. Sementara dia merinci banyak contoh mengagumkan yang spesifik, dan menarik pelajaran darinya. Blockchain radicals bukanlah taksonomi preskriptif atau rencana permainan untuk sosialisme di blockchain. Alih-alih, buku ini adalah tentang membuka pikiran terhadap serangkaian kemungkinan yang lebih luas dalam kripto daripada yang mungkin Anda temui di media arus utama. Jika Anda tertarik untuk mengubah dunia, keheningan yang mencolok itu saja sudah cukup menjadi motivasi untuk mengambilnya.